Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Guru Nur Ari Marlina siap mengikuti Acer Smart School Award 2025 jenjang sekolah dasar. Terima kasih. Saya mengajar di kelas 4 SD Ilu. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini hari Kamis. Kita akan melaksanakan pelajaran yaitu coding. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan pimpin berdoa. Ketuanya Kakak Rizky. Sikap siap berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Wa ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak Rizky sudah berdoa. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita akan melaksanakan gerak 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Sudah siap semua? Siap. Oke, semuanya berdiri. Ayo, berdiri dulu. Ya, berdiri. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Amin, berdiri. Amin. Semuanya ya, mendengarkan dulu. Berdiri, amin. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat
Indonesia apa sih? Hebat. Insya Allah ya kita semua akan apa? Ayo semangat dalam Belajar. ya toh? Tadi banyak sekali. Siapa yang sudah melaksanakan semua 7 tadi? Ayo. Saya. Iya, bangun pagi, terus beribadah subuh, ya enggak? Ya. Lalu berolahraga, tidak lupa gemar, belajar, beristirahat yang benar. Oke, kita sudah memasuki apa ini? Bulan-bulan kita September, hujan badai angin itu ya. Makanya kita harus berhati-hati. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Ya. Silakan kasihkan jari. Ada Bu ya. Abdul Kasim. Adik, Bu. Amin Penda. Adik. Ainya Mang. Adik. Oke, Tiara Kambok. Saleh Tupa. Adik. Lesnawati Penda. Adik. Oke. Samsudin Tupam. Adik. Siap. Fitri Amang. Adik. Rizky Saputra Ilu. Adik, Bu. Oke. Ibrahim Celamalang. Ya, adik. Oh, kemana? Kemana ya? Gini. Izin sakit kan? Ya, ya pusing. Pusing. Oh ini beratnya. Ya, ya. Oke, Ibrahim izin ya. Ya makanya harus kita melaksanakan 7 kebiasaan, insya Allah hidup sehat. Ya tak? Ya. Oke. Untuk yang pertama kita akan melihat dulu ya pengenalan tentang coding. Sebelumnya Ibu mau membacakan dulu apa saja ya toh yang harus ini anak-anak ini. Hari ini kita akan belajar apa saja sih, gitu ya. Jadi kita akan mengetahui apa itu coding. Berpikir komputasional. Ya toh? Sebentar ya. Kita harus tahu dulu kita mau belajar apa sih hari ini. Jadi kita akan belajar mengenai ya, siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional. Ya toh? Lalu siswa mampu mengaplikasikan, menyelesaikan masalah yang memberikan contoh nyata dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan coding komputasional itu. Ya toh? Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang coding, ya toh? Berpikir secara komputasional. Berpikir apa itu? Ayo, Kakak Rizky, berpikir apa itu komputasional? Coba, masih ingat tidak Kakak Rizky? Kakak Rizky, apa tuh berpikir? Jadi berpikir adalah memecahkan masalah, ya toh? Dengan menggunakan informatika atau komputer dan dibantu juga apa? Manusia toh? Iya. Nah, kalau komputer sendiri juga boleh, tetapi kita ada belajar yang dibantu oleh manusia namanya nanti unplug, ya toh? Apa? Unplug, tidak dengan komputer, begitu. Nah, di sini harus bisa menyusun solusi yang logis, sistematis, berurutan. Sekarang lihat dulu video di sini ya. Perhatikan, kita akan belajar coding. Oke. Tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Siapa yang di sini di rumahnya ada komputer? Ayo, angkat tangan. 1 orang. Iya. Selain komputer ternyata bisa juga dengan gawai, dengan HP. Pasti punya dong, ya toh? Ya. Punya orang tuanya. Nah, nanti kita juga akan aplikasikan secara langsung dengan gadgetnya masing-masing. Oke?
Oke, kita belajar dulu ya, mengenal dulu ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Nih, ini juga termasuk ternyata coding, ya toh? Tadi pagi yang menggosok gigi, ya siapa? Semua gosok gigi tidak, masa di sekolah nanti bau-bau? Ya dah, harus gosok gigi. Lalu kita setelah gosok gigi, ya dah, perhatikan, ayo menyiapkan ringkasan pelajaran. Kemarin sudah belajar apa? Kita sudah belajar misalnya apa? Tentang apa? Pola, ya toh? Pola dalam coding. Terus disiapkanlah itu tasnya, ya toh? Itu. Jadi ini sudah termasuk ke dalam urutan-urutan yang sistematis, ya toh? Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan. Nah, perhatikan dulu di sini. Ternyata di coding tadi kita akan mengenal 4 prinsip. Apa? 4 prinsip. Di coding ada 4 prinsip. Nanti kalau ditanya, apa prinsip coding? Ya toh, 4 prinsip berpikir komputasional. Yang nomor 1 apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Kemarin sudah belajar kita apa? D apa? Dekomposisi atau diuraikan, ya. Contohnya apa? Ya tadi, misalnya hari ini ada yang ulang tahun tidak? Siapa ulang tahun? B ya? Mana B ya? Oh ya, sama? Oh bareng ya? Oh ya, itu harus diuraikan. Mau mengundang temennya nih, ulang tahun nih. Kalau mau mengundang temennya, kira-kira kita harus mencatat apa dulu? Surat atau undangannya. Mempersiapkan apa lagi? Kuenya. Nah, bisa meminta tolong ibunya untuk membuat, atau kalau mau yang bagus silakan pesan ya dah di Shopee. Ya. Siapa lagi? Setelahnya apa? Balon. Menyiapkan balon atau dekor-dekornya. Masa mau ulang tahun sepi-sepi, ya enggak? Kayak di kuburan. Nah, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Di dalam acara ulang tahun mau apa sih kira-kira? Mau apa tuh? Tiup lilin enggak sih? Lilin. Nah, berarti menyiapkan lilin, pisau untuk makan juga. Kita masa nggak makan ya kan? Sendok. Nah, itu semua adalah urutan-urutan dalam menyiapkan pesta ulang tahun. Setelah itu apa yang terakhir? Kita bisa menyiapkan game-game, ya enggak? Iya. Nah, kita kalau mau game apa berputar-putar itu baru duduk. Ini kan bisa tahu?
lomba. Nah, siapa yang menang nanti yang nggak dapat ini kursi, akhirnya nggak menang. Nah, itu game-game yang ada di situ. Nah, jadi boleh nggak misalnya itu dibuat apa namanya bolak-balik gitu, ya urutannya gitu, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Nah, tapi coba lihat kalau kita mau minum teh, ya toh, mau minum teh tapi kita apa gula tidak ada, ya toh. Terus pahit-pahit. Habis itu kita mau celupin dulu atau mau rebus air dulu. Nah, kalau minum teh bisa nggak kalau langsung gitu? Ya toh, maksudnya airnya nggak direbus, nanti nggak hangat. Itu namanya apa? Nggak teh. Ya toh? Jadi harus runtuh teh, harus secara runtuh. Oke, yang kedua apa kemarin? Ayo, masih ingat tidak? Pengenalan pola, ya toh? Pengenalan pola. Kita punya pola misalnya ini kotak, ya toh? Dalam kotak ada segitiga. Terus ini apa? Kotak lagi. Setelah kotak apa kira-kira? Ayo. Segitiga. Benar sekali. Jadi diselang-seling. Ini namanya pola bentuk. Nanti kita akan aplikasikan lewat shape, ya begitu. Terus ada juga pola angka. Ya toh. Misalnya kita punya kali 5. Kita tulis 10 di sini. Akhirnya kita 15 di sini. Ini polanya diapakan sih angkanya? Kok bisa 50? Ditambah berapa? Yo, ada yang bilang tambah 5, betul sekali. Berarti polanya di sini tambah juga 5 menghasilkan. Nah, sini misalnya disuruh isi berapa kira-kira? 20. Nah, ini nanti kita akan membuat aplikasi-aplikasi yang kita klik di komputer, nanti langsung muncul perintah, gitu ya. Misalnya kita tulisan kalimat tuh, langsung tuh komputernya jawab 10, 15, 20. Nah, semakin canggih enggak? Nah, tidak usah dengan apa? Kita menuliskan itu. Tapi kita sudah menuliskan di dalam komputer, nanti kita aplikasikan lewat aplikasi yang namanya Stretch, ya. Apa? Stretch. Nanti dulu ya, kita pengenalan dulu ini. Nanti kalau sudah Ibu ajarin bagaimana cara membuat kode-kode blocking lewat Stretch. Oke? Yang ketiga, ada 4 ya. Jadi kalian nanti tulis ini juga ya. Oke. Yang keempat, abstraksi. Ya, abstraksi. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Ayo, ada yang tahu nggak abstraksi? Ayo, siapa tahu? Kita next dulu ya. Kita agar yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama. Siapa yang misalnya, ini contohnya menjemur baju. Setelah menjemur dilipat nggak sih? Dilipat. Apakah nanti dicuri satu? Kan enggak. Ya toh? Harus dipilah-pilah. Oh, ini punya adik nih, ini punya ayah nih, ini punya ibu. Ya toh? Contohnya ini juga. Ya toh? Pola berarti hijau, apa nih warnanya? Hijau, merah, kuning. Ya toh? Nih.
spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang Nah, contoh abstraksi. Berarti abstraksi harus disaring, ya. Misalnya, Rizky itu pergi ke mana, Riz? Mau ke mana, Riz? Pengen ke mana, Riz? Hah? Mau ke mana, Riz? Tentunya pengen ke mana, Riz? Nah, mau berlibur ke kota, ke Kalabais. Baru ada apa tuh sekarang? Ada yang tahu nggak? Acara itu apa ini? Kuta-kuta tuh di lapangan ini itu sekarang tuh. Pasar malam, astaga, ya pasar malam. Itu kan kita harus menceritakan misalnya, oh kita mau di pasar malam itu menaik bom-bom kar, apalagi itu yang mutaku apa namanya, yang lala, ya toh. Terus dalam perjalanannya kita memakai tol laut misalnya, ya toh. Kita dengan tol laut. Lalu kita akan menyiapkan bekal, ya toh. Nggak mungkin kelaparan kan. Nah, tapi kita di situ abstraksi, bisa menceritakan yang penting-penting saja. Oh, saya menceritakan pas di sana aja, pas kita kemana? Lapangan tuh, ya toh, ke pasar malam begitu. Kita abaikan yang sekiranya tidak terlalu penting gitu kan. Kayak perjalanannya, oh kita nggak usah ditulis tuh, ya toh. Kan kita temanya misalnya menceritakan apa? Liburan sekolah, ya nggak, Riz? Nah ya, berarti kan yang diceritakan yang senang tadi, ya toh. Terus ini yang namanya tadi abstraksi. Apa? Abstraksi. Iya. Kena atraksi ya, menarik abstraksi. saja untuk diceritakan pada teman. Ya. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan. Nah, algoritma apa? Algoritma. Nanti kita lihat ya, ada aplikasi tentang algoritma. Apa ini algoritma kira-kira? Menyelesaikan, membuat langkah-langkah, aturan yang diikuti untuk menyelesaikan langkah-langkah. Kamu pernah nggak lihat seperti ini misalnya ya? Nah, bukan begini sih, bentuknya begini. Ini misalnya di puskesmas, ya, pendaftaran, pendaftaran. Misalnya ya, nah kita mendaftar itu biasanya kan membawa kartu, ya nggak? Kartu daftar sakit tuh misalnya, ya nggak, Liz? Pernah sakit kan? Coba lihat nanti puskesmas ada nggak seperti ini? Mesti ada. Ya, ini yang namanya berpikir algoritma, gitu. Kita di sini punya ini nggak? Punya BPJS nggak? Misalnya di sini BPJS, ya toh? Di sini kalau enggak berarti bagaimana? Liz punya BPJS, Liz? Bagaimana, Liz? Langsung bisa menunggu antrian atau dipanggil Pak Dokter, katakan ini. Kalau kita daftar, kita sudah punya BPJS nih, berarti kita langsung antri, ya toh? Antri diperiksa. Kalau belum punya, apakah juga diperiksa? Halo. Ya. Kalau belum punya kartu, Iya. apakah diperiksa sama Pak Dokter? Iya. Iya. Tidak. Betul, ya toh? Nah, jawabannya di sini. Apa solusi yang bisa kita buat kalau belum punya kartu BPJS? Kira-kira apa? Membuat dulu? Ya nggak? Ya. Iya, membuat dulu, ya toh?
membuat kartu lebih dahulu. Ya nggak? Kartu. Setelah itu apa? Kalau sudah membuat kartu, Lisna, perhatikan ya. Kita bisa ikut Andri. antri. Begitu dah alurnya. Nah, ini adalah namanya algoritmik. Berpikir secara apa? Logika. Langkahnya yaitu kita apa? Harus mengikuti aturan. Harus ada aturan. Gitu? Diberi aturan. Kalau misalnya Rizky nggak mau tuh membuat kartu tuh, misalnya mau periksa tapi nggak mau buat kartu, akhirnya ya udah nggak diperiksa, begitu ya. Ada aturannya. Pakem, udah pakem gitu ya. Nah ini berpikir algoritmik. Dan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, Nah, itu tadi contohnya mau beli di supermarket. Kamu tulis daftar-daftarnya toh. Jadi kamu harus sudah tahu. Oh, si minyak nih. Kayak dekat di pintu nih, pintu supermarket nih. Berarti kamu harus ambil dulu tuh. Ya enggak? Minyak apa tuh? Beras tuh. Ada telur tuh, tapi mau ambil telur dulu. Jauh tuh. Berarti itu tidak berpikir secara algoritmik. Oke, lanjut ya. itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Tuh, contohnya hati ya. Ini ada contoh, perhatikan. Gitu. Dalam bis, gitu. Ini enggak ini yang nggak bisa ya. Bentar ya, aku kecilin dulu gambarnya. Kelihatan belum? Aja, saya gambarkan ya. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang diantar ke 3 tujuan berbeda, gitu. Jadi bis berhenti pertama di restoran, gitu. Bisnya berhenti di restoran. Ini gambar bis contohnya. Ya. Bis pertama berhenti di apa? Restoran. Restoran tuh itu ya gambarnya apa? Sendok garpu. Mana? Katakan ini restoran ya. Oke. Lalu ke hotel. Hotel itu ngapain kira-kira? Bubuk ya kan? Di hotel nggak punya rumah nih kita wisata. Ini ke hotel. Yang kedua adalah ke
ada nanti lupus dan macam itu nama museum Siom. Terus hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis. Hanya ada satu yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir ingin mengatur koper-kopernya sehingga penumpang nanti mudah dikeluarkan. Bantu Pak sopir menentukan urutan Tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Pertanyaannya, koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Yang akan dimasukkan Pak apa tadi? Sopir. Gitu? Koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Kira-kira mana jawabannya? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. Gitu? C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Dan yang terakhir yang manapun boleh. Kira-kira yang mana jawabannya? B. 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 Ada yang lain jawabannya? C. Ada yang C ke hotel. Ada yang B itu ke restoran. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak jawabannya? A. Anak yang ingin pergi ke museum. Coba lihat ya. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. Baik, perhatikan. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Perhatikan. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, tadi ada yang banyak sekali kalian menyebutkan. Jadi yang terakhir itu koper siapa sih? Koper siapa? Yang lain belum menjawab, ayo. Tapi ada yang botel, ada yang ini. Yang terakhir siapa? Museum. Nah, siapa yang jawab museum? Rizky, ya toh? Kan yang mau terakhir keluar itu siapa? Ya ke museum. Ke museum. Ya iya, berarti dia yang terakhir. Itu adalah cara berpikir apa tadi? Cara berpikir yang mana itu? Yang mana kira-kira? Pikir. Ayo, yang mana? Dekomposisi kah? Pola kah? Abstraksi kah? Yang mana kira-kira? Komposisi. Dekomposisi tadi menguraikan per apa tadi? Anak ini gitu toh? Ya, oke. Terus sekarang yang akan kita kerjakan adalah tentang, sebelum kita mengerjakan kita lihat ABC ya. Perhatikan ya. Ini adalah suatu aplikasi yang berbasis apa? Nah, ada komputernya tadi. Plak. Apa? Karena ada komputernya toh. Ya. Kalau kamu nggak ada komputernya namanya unplug. Amplak. Pakai ini tadi. Amplak. Ya enggak? Unplug enggak pakai komputer dong ini, ya toh? Sekarang kita cari yang plug. Perhatikan. Ya. Yuk. Kita akan menyusun polanya. Yang Ayo siapa kira-kira bisa maju, nanti Ibu beri apa ini? Gula-gula. Ayo siapa mau maju? Silakan. Sudah bisa nggak menjawabnya? Pertama adalah ini nggak terbaca ya. Maaf ya. Ini ternyata di sini karena kurang panjang, di sini sebenarnya ada segitiga di sini. Ya. Perhatikan di sini ada apa? segitiga. Segitiga. Ingat ya, di sini ada segitiga. Ada dua Bola. ya lingkaran, begitu ya. Dua lingkaran. Di sini ada segitiga lagi nih. Yuk, siapa bisa menjawab? Silakan jawab. Oke, yuk maju. D. Ini ya.
ditarik gitu ya garisnya. Ini yang berpikir pola ya. Tadi kita sudah secara berkomunikasi, ini pola. Silakan ditekan ya. Mana pilih bentuk yang mana Kak Garis? Kira-kira yang mana ya? Pilih ya, ya. Apakah benar? Wow, benar tidak? Benar. Oke, good job. Jadi itu apa namanya tadi? Motornya bisa berjalan. Kalau salah, kira-kira kalau diisi salah, misalnya ya, kita isi ini bisa nggak sih? Tetet nggak bisa, ya. Berarti salah, polanya salah, berarti tidak bisa. Oke, silakan, Kakak Rizky. Nanti makanya dapat ini. Beri aplaus Kakak Rizky, terima kasih. Oke. Nah, itu yang pola. Ya, sekarang algoritmik. Algoritmik. Wow, gimana ini nanti? Ayo. Kira-kira ya. Start. Komputer tidak bekerja. Komputer bekerja. Misalnya ini ada di sana start ya, ini nggak bisa baca. Sakit. Oke, sebentar lagi ya, sudah mau selesai, oke? Sebentar lagi. Ini coba. Ini ada start ya. Di sini berarti salah. Salah juga. Gimana nih? Ya. Nah, start. Startnya warna orange. Terus komputer tidak akan bekerja apabila apa ini? Pakai bahasa Inggris ya. Kabelnya dimasukkan, ya toh? Atau tidak dimasukkan. Coba kita ini ya. Kita coba dulu. Oh, tidak salah. Nah, ini biru ternyata. Ya toh? Perintahnya biru. Lanjut ya. Sampai kita ketemu. Kabelnya dimasukkan, makanya hijau. Plug in the kabel. Terus kalau yes, monitornya akan ini enggak? Kabelnya di ini. Disambungkan wifi, berarti monitornya akan menyala enggak? Menyala. Warna apa Kak kalau menyala? Hijau. Salah. Apa? Kuning. Ya. Terus kalau no berarti monitornya apa itu no? Tidak toh? Salah. Salah lagi. Apa kira-kira? Oh, ternyata kalau no itu nanti turn on, harus menyalakan komputer. Terus apa lagi? Ini terakhir. Kalau tidak bekerja, berarti membeli komputer baru enggak? Membeli komputer baru enggak? Ya. Nah, apakah biru? Biru. Buy komputer. Kalau selesai, berarti warna apa? Selesai. Hijau. Apakah hijau? Salah. Kuning. Karena selesai itu pakai yes. Orange. Berarti orange. Nah, itu ya. Itu nanti kita harus tahu ya. Oh, tidak punya apa nih kabel, berarti harus apa tadi menyalakan dulu toh. Plug in the kabel artinya menyalakan kabel. Ya toh? Ya. Kalau udah menyala yes itu kan bisa. Kabel itu yes. Di sini yes, berarti di sini nanti menyala ya. Ini menyala. Menyala. Apa yang menyala? Komputernya, ya toh? Kalau ini no, berarti di sini apa tadi? Plug in kabel harus di apa nih? Masuk
masukin dulu kabelnya. Begitu ya. Oke, ini yang terakhir kita akan apa? Ini ada soal ya. Silakan berkelompok ya. Berkelompok. Ini ada soal. Silakan menuliskan tata cara membuat mie dengan dekomposisi atau diuraikan kayak tadi tuh. Oh, kalau ulang tahun harus menyiapkan ini. Tapi yang runtut, yang strategis ya, berurutan. Silakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, oke. Ya, nanti ayo ditulis di situ ya nama kelompok. Terus nanti dipresentasikan salah satu saja ya. Silakan. Ya, ditulis di kertasnya tadi, ya toh. Tata cara membuat mie. Bagaimana tuh? Pertama apa? Ya toh? Kedua apa? Ketiga apa? Gitu. Ya, yuk. Silakan kerja kelompok ya. Dibantu temennya, ayo. Oh, sebelumnya kita akan tepuk semangat dulu. Biar semangat dong. Berdiri. Yuk. Tepuk semangat. Oke, silakan melanjutkan. Baterainya sudah habis. Oke. Ya, yang terakhir ya. Kita silakan. Ayo, ini contohnya begini tadi ya. Keperluan pesta ulang tahun, memilih tempat, mengundang teman. Dikasih ya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, gitu ya. Yuk, silakan. Apa kakak? Yuk ini. Ayo jangan main. Silakan dibantu temannya. Oke? Nanti salah satu aja yang maju. Kelompok berapa? Untuk perwakilan. Ya. Ya, boleh silakan. Satu dulu ya. Gantian. Ya, tuliskan secara sistematis tadi ya. Kalau dekomposisi kan menguraikan, uraikan cara membuat yang dekat-dekat kita saja, membuat mie. Pasti kalian bisa. Ya, mie instan atau mie goreng. Mie instan ya, oke. Yuk tuliskan di bukunya. Ya, di kertas itu yang ibu sudah sediakan. Ya. Ya, 5 menit ya. Yuk, kurang 3 menit ya. Oke, nanti maju. Ya. Maju baru. Ini awal dari coding, jadi kita pengenalan dulu prinsipnya. Nanti kalau sudah kita ke aplikasinya, oke? Masih pengenalan di kelas 5. Ayo dibantu temannya Kakak Lisna. Nah, kita bekerja kelompok, artinya kita saling bantu. Nah, tuliskan kelompoknya, cara membuat mie-nya. Masih 2 menit lagi ya. Oke. 2 menit lagi.
Salehan Tupang, silakan. Ayo. Ya, sini. Mewakili kelompok 1. Ya, ya. Ayo. Wow, selesai ya. Kelompok 2 dan 3 silakan mendengarkan. Apakah nanti jawabannya sama atau tidak? Ada yang kebalik enggak? Gitu ya, tak? Ya, dengerin. Terlalu ini, sila ya. Yuk, silakan. Yuk. Saya akan presentasi, gitu kan? Ada kelompok berapa? Kelompok 1. Kita lihat. Saya akan presentasi. Soal dekomposisi. Soal dekomposisi, Tata cara membuat mie. ya. Dengerin, nanti ada yang kebalik-kebalik, ada yang salah enggak gitu. Yuk, baca, lihat jawabannya. 1. Buka bungkus mie dan bumbu. 2. Masukkan air ke panci. 3. Nyalakan kompor lalu rebus air. Ya. 4. Masukkan mie. 5. Tunggu mie 5 menit. Ya. 6. Setelah mie matang, tuang ke piring dan aduk bumbu. Ya. 7. Selesai, mie siap disajikan. Ya, wow, mantap sekali. Yang terakhir siap disajikan. Apakah ada yang berbeda dari yang Leha sampaikan? Udah sama belum mengerjakannya? Urutannya? Belum? Oh, berarti yang mana yang kira-kira? Yang salah yang mana kira-kira? Yang keempat, masukkan mie. Nah, ini setelah nyalakan kompor lalu rebus air. Punya ini apa? Berarti apa? Jawabannya apa? Kamu tunggu mie 5 menit langsung? Atau bagaimana? Kebalik. Nah, pasti kakak Rizky kebalik. Kayak ini sudah sesuai ya, kakak Leha sudah bagus nih. Jadi kakak Rizky masih terbalik, nggak apa-apa. Ini kita masih belajar ya, tak? Di sini harusnya, ya ini udah benar. Harus masukkan mie dulu, baru kita tunggu kakak Rizky. Masa tunggu mie baru kita masukkan, ya tak? Kan sudah direbus pakai air, ya tak? Nah ini tata cara tadi ya, buka bungkus, masukkan air ke panci, nyalakan kompor, lalu rebus air, masukkan mie, tunggu mie 5 menit, setelah mie matang, tuang ke piring, aduk bumbu, selesai. Yang terakhir mie siap sajikan. Itu termasuk apa? Dekomposisi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah benar ya? Sama tak? Oke ya. Pada kita sudah paham belum? Kira masih ada yang ditanyakan? Silakan duduk, kakak Saf. Masih ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Ayo. Kita akan menyimpulkan apa tadi berpikir komputasional. Berpikir yang bagaimana? Berarti coba Leha. Berpikir komputasional berarti berpikir secara apa tadi? Menyelesaikan masalah dengan apa? Sesuai yang kamu baca tadi bagaimana? Runtutnya ini. Runtut tidak, Leha? Hah? Sistematis tidak, Leha namanya? Leha, ayo. Berarti bagaimana tadi? Yang dibantu oleh komputer namanya? Ya, maksudnya plug apa unplug? Yang dibantu komputer. Contohnya tadi kita sudah maju plug. Berarti disimpulkan ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Ke satu apa? Masih ada nih apa? Baca. Dekomposisi. Yang kedua, pola, pattern, pola. Nomor 3, abstraksi. Tadi kan udah toh, misalnya mau berliburan, nah yang penting-penting saja toh. Yang sekiranya tidak penting nggak usah diceritakan. Itu abstraksi. Yang keempat, algoritma.
Besok kamu bisa lihat di Puskesmas tadi yang ibu bilangnya harus antri apa, ada nggak ternyata? Pasti ada. Itu berarti udah berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham semua? Iya. Oke, sebelum kita pulang, kita tepuk dulu lah. Ya, ibu mau tepuk, tapi tepuknya nanti tepuk 2, tepuk 4, tepuk setelah 4 tambah 2 lagi berapa? 6 ya. Tepuk 6, kita tepuk 2, tepuk 4, tepuk 6. Harus fokus ya. Udah di penghujung, ayo kita dulu tepuk ya. Tepuk 2, tepuk 4, tepuk 6. Masih ada suara nggak? Tepuk selanjutnya. Kan harus komputasional. Tambah 2 lagi berapa? 8 dong. Ya. Tepuk selanjutnya. Berpikir. Jadi tambah 2 10 gitu. Jadi tepuknya sampai 10. Dan terima kasih untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Kita sudah belajar tentang berpikir komputasional dan 4 prinsip yang perlu kita ketahui. Oke, yang selanjutnya kita akan nanti mempraktekkan ya di aplikasi langsung Stretch gitu. Nanti ibu perkenalan aplikasinya, kalian bisa belajar. Oke? Dalam penutup ini kita marilah doa. Siapa yang memimpin? Gantian ya. Kakak Amin, silahkan masuk ke depan kita untuk tutup doa. Ayo Kakak Amin. Ayo, maju. Silakan berdoa menghadap Allah. Jadi kita harus dekat siap berdoa. Kakak Amin. Ini nanti di apa? Nggak apa-apa dikumpul ya. Yang salah juga dikumpul, nanti masih ada nilai. Kan ya? Ya. Makasih. Ayo, Amin. Bersama-sama ya berdoanya. Yuk, dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, untuk yang terakhir kali, ya lah. Coba ibu tanya 1 kali lagi ya. Nanti dijawab, yang bisa jawab dapat ini apa nih? Gula-gula. Sama ya. Kita tadi udah mengenal tentang algoritma. Kira-kira algoritma tadi bisa nggak kalau dibulak-balik? Jawabannya bisa nggak? Algoritma. Kita sudah. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Jawab. Jawab tadi. Ayo, algoritma. Ayo. Gak ada yang mau pulang, langsung.
bisa ya algoritma bisa dibolak-balik nggak kira-kira aturannya itu? Bisa. Ayo, berat. Yang lain sekarang, ya toh? Algoritma itu kan harus tadi, ya. Ada aturan, berarti aturannya nggak boleh. Kalau yang dekomposisi menguraikan, itu juga harus runtut, ya. Berpola, semua tuh harus runtut. Sekarang apa tadi coding yang tidak dengan komputer namanya apa? Tidak membutuhkan komputer namanya apa tadi? Yang tidak membutuhkan komputer. Ayo, tapi udah loh. Apa? Tidak membutuhkan komputer. Ada plug, ada unplug. Yang mana kira-kira? Enggak, ayo angkat tangan baru jawab itu. Ayo. Unplug. Sudah bisa. Ya, kakak satu ini boleh maju pulang. Ayo, ambil ini. Ya. Ayo, harus bisa. Nah, boleh pulang ya. Salim dulu, Bu. Pulang. Terima kasih. Ya, ayo. Ketika kita ya mau menuliskan melipat pakaian, kita harus memetakan pakaian-pakaiannya. Ini punya si adik nih, ini punya si kakak nih, ini punya si nenek misalnya. Nih ada nenek yang tinggal. Itu namanya prinsip yang mana? Memetakan tadi. Prinsip yang mana? Ya. Yang mana kira? Ayo ditunggu. Silakan dapat ini baru boleh. Ayo. Silakan jawab. Apakah yang dekomposisi, apakah yang pola, apakah yang abstraksi, apa algoritmik? Yuk. Angkat tangan baru jawab. Ayo, yang mana? Yang memetakan. Oh, ini sih punya kakak nih bajunya. Oh, ini sih ini nih. Dipeta-petakan. Apa yang mana kira-kira? Apa yang dekomposisi atau yang pola, abstraksi dan algoritmik? Yang mana ayo dijawab, silakan. Udah belajar kalau tadi udah memetakan tuh. Oh ini sih punya kakak, oh ini sih punya adik. Ayo siapa yang mau jawab, silakan. Ayo yang mana ayo. Ayo pulang tidak? Nggak ada yang jawab, silakan. Rizky apa Riz? Siapanya Riz? Ayo, nggak ada yang mau pulang. Siapa nih? Cepat, tadi kakak ini udah bisa. Ayo, kan gampang toh? Termasuk yang mana? Ayo. Yang mana? Ayo. Salah. Lima. Hah? Yang mana? Ayo. Salah. Ayo, masih ayo. Yang mana? Kakak Amin? Kakak Amin coba lagi. Ah ini? Yang apa? Pola. Benar nggak kira-kira pola? Ayo. Benar nggak kira-kira pola? Pola, benar nggak? Siapa yang bisa menjawab penjelasannya? Kok bisa pola ya? Benar nggak? Ayo Leha, udah maju kali ya. Yang mana kok? Yang mana Leha? Kok bisa pola? Leha, ayo, ada yang bisa kok pola? Kok bisa pola? Mana jelasinnya gimana? Kok bisa pola? Ayo. Ayo. Oh, tadi di komposisinya mengurai. Kalau pola berarti apa? Pola
hijau. Ini merah, merah, langsung kuning. kuning, Terus apa lagi? Tidak, hijau, hijau. Artinya berbola. Kalau yang apa tadi? Menjemur baju berarti uraikan. Uraikan. Ingat berbola. Ya, belum ada yang menjawab. Enggak apa-apa. Ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Besok belajar lagi ya. Semangat belajarnya ya. ya, Oke, yuk pulang. Tetap ibu beri. Yuk. Ya, udah sakit. Oke, satu-satu ya. Salib. Oke, yuk lanjut. Karena belum ada yang jawab benar, jadi nggak apa-apa. Nah, oke, terima kasih. Kawan sekali. Oh, iya, bentar ya. Ya, ini yang mau. Ya, belajar lagi ya. Nggak apa-apa, masih pengenalan, jadi sedikit. Ya. Ini tadi kamu jawab apa sih? Kamu jawab apa? Tinggal dua. Kamu belum? Udah. Nah, ya, makasih ya.